Halo, sahabat belajar. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, kali ini kita akan membahas tematik SD kelas 6. Baiklah, anak-anak dan sahabat belajar semuanya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik SD kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada, 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah membaca teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Dan kalian pun sudah menjawab pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali dan memastikan apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan kriteria berikut. Jadi di paragraf 1, topik yang disampaikan itu adalah tentang perjalanan arus listrik, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Sedangkan paragraf 2 dan 3 itu adalah mendukung topik utama yang disampaikan di paragraf 1. Sehingga di paragraf 2 dan 3 itu ada pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga. Dan di paragraf keempat itu terdapat kesimpulan dari isi teks bacaan tersebut, yaitu peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Dan juga terdapat pesan atau ide pendapat pribadi penulis mengenai topik tersebut, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Nah, itu beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam teks eksplanasi. Karena pada pelajaran sebelumnya pun Ibu sudah menjelaskan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi itu berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian penutup. Ya, jadi ada 3 poin di dalam teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup itu adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang teks eksplanasi ilmiah, bacalah teks berikut. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Perhatikan teks ini terdiri dari 4 paragraf, ya.
Jadi ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, dan ini paragraf keempat. Jadi sesuai dengan susunan teks eksplanasi, maka di paragraf pertama ini disebut sebagai pernyataan umum atau pembukaan. Dalam pembukaan ini akan memuat informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan. Sedangkan paragraf kedua ini adalah isi. Nah, paragraf ketiga ini juga isi. Sedangkan paragraf keempat ini adalah simpulan. Ya, ini adalah simpulan. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian harus melengkapi informasi dari teks tersebut melalui grafik berikut. Jadi, identifikasi informasi pada teks eksplanasi. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas, tulislah informasinya pada grafik berikut. Nah, di paragraf 1, topik masalah yang dibicarakan apa? Jadi, jawablah pertanyaan apa yang dibahas pada teks di atas. Kemudian untuk paragraf 2 yang merupakan isi atau deret penjelas, dan paragraf 3 dilengkapi dengan menjawab pertanyaan siapakah Thomas Alva Edison itu, lalu bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar, dan terakhir di paragraf keempat kalian tulis kesimpulan atau pesan ataupun pendapat pribadi penulis melalui menjawab pertanyaan apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Nah, jadi ini tugas kalian. Baik, kita lanjut. Nah, di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar tentang rangkaian seri. Ibu sudah meminta kalian untuk menggambar sebuah rancangan rangkaian seri. Nah, berikut adalah satu buah contoh gambar rancangan lampu seri sederhana. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang dibuat berjajar, baik lampu ataupun sumber listriknya, atau dalam hal ini baterai ya. Jadi kalau seperti gambar yang Ibu contohkan di sini, ini yang tersusun seri adalah lampunya. Jadi lampunya dibuat berjajar seperti ini. Jadi ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Jadi dibuat berjajar. Kemudian ada juga rangkaian seri yang menggunakan satu lampu tapi baterainya yang disusun seri. Jadi baterainya mungkin ada 2 atau ada 3. Nah, bisa kalian sini coba kalian telaah ya. Jadi kalau misalkan gambar rangkaian serinya seperti yang Ibu tampilkan di sini, baterainya cuma 1 tapi lampunya ada 3, kira-kira nyala lampunya bagaimana? Ya, ya, nyala lampunya pasti akan lebih redup karena satu sumber dibagi 3, gitu ya. Jadi sumbernya 1 tapi menyalakan 3 buah lampu. Tapi jika nanti rangkaian serinya itu yang menggunakan satu lampu tapi baterainya yang disusun secara seri, misalkan 2 baterai atau 3 baterai, itu pastinya nyala lampunya akan jauh lebih terang
karena sumber listriknya lebih dari satu. Kan itu ya. Nah, jadi rangkaian seri itu adalah sebuah rangkaian yang disusun secara berjajar atau bersambung ya. Jadi dalam hal ini rangkaian seri itu ada yang seri yang disusun secara seri itu lampunya ataupun baterainya. Kalau pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang rangkaian seri pada senter, nah itu yang disusun seri di sana adalah baterainya, ya. Jadi senter itu lampunya satu, tapi baterainya lebih dari satu, sehingga lampu senter itu menyalanya lebih terang, ya. Tetapi kalau pada gambar yang ibu tampilkan di sini, ya, ini maaf ya. Jadi ini yang disusun secara seri itu adalah lampunya. Jadi lampunya yang disusun berjajar atau bersambung, sedangkan baterainya satu. Nah sekarang kita akan mencari apa kelemahan dan kelebihan dari rangkaian seri ini. Kelemahan rangkaian seri itu yang pertama, apabila beban listriknya dirangkai secara seri, misalkan lampu ya, beban listrik di sini yang dimaksud adalah lampu. Jika lampunya yang disusun secara seri, maka ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Nah, jadi jika salah satu lampu yang lainnya akan padam. Ya, jadi kalau salah satunya putus, yang lainnya akan padam. Kemudian, jadi lampu yang disusun secara seri nyalanya itu tidak akan sama terang. Ya, jadi itu dua kelemahan dari rangkaian seri, ya. Jadi jika yang disusun seri itu adalah lampu-lampunya. Kemudian kelebihan dari rangkaian seri itu yang pertama, kabel yang diperlukan sedikit, kabel penghantarnya yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian karena kabel yang dibutuhkan sedikit, otomatis biaya yang dibutuhkan juga sedikit ya. Biaya yang digunakan lebih murah, jadi ya, biaya yang digunakan
relatif lebih murah. Kemudian yang ketiga, apabila beban listriknya yang disusun secara seri, ya, maka arus yang mengalir pada tiap beban akan sama besar walaupun hambatan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Ya, jadi ini kalau lampunya disusun secara seri, jadi arus listriknya itu sama rata, ya. Jadi arus listrik yang mengalir pada tiap-tiap lampu ini sama. Jadi arus listrik pada tiap lampu kemudian yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, nah, jadi baterainya yang dirangkai secara seri, maka baterai disusun seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan. Nah, jadi sehingga kalau misalkan baterainya yang disusun secara seri, maka sumber Nah, jika baterainya yang disusun secara seri, maka tegangannya yang dihasilkan itu adalah merupakan total atau jumlah dari masing-masing tegangan yang dihasilkan oleh baterai tersebut. Akibatnya lampu akan menyala lebih terang. Jadi ini sudah Ibu sampaikan di awal juga. Jadi contohnya pada Contohnya pada senter, ya. Jadi pada senter itu yang disusun seri adalah baterainya. Dengan nyala lampu senter itu akan jauh lebih terang. Baik, itu kira-kira kelemahan dan kelebihan dari rangkaian seri, ya. Seandainya kita bisa bertatap muka langsung di sekolah, ya, mungkin Ibu akan mengajak kalian praktek melakukan percobaan membuat sebuah rangkaian lampu seri sederhana. Nah, tapi ini tidak akan ya, jadi walaupun kalian belajar di rumah, ini tidak akan mengurangi makna sedikit pun. Jadi Ibu harap kalian bisa menggunakan alat seadanya di rumah, ya. Coba kalian rancang sebuah lampu seri sederhana, ya. Bisa menggunakan bisa menggunakan senter kalian yang ada di rumah, ya. Nah, selanjutnya, bicara rangkaian seri, tentu temannya itu adalah rangkaian paralel, ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian adalah seandainya
kalian akan membuat sebuah rangkaian paralel. Kira-kira bahan dan alat apa yang kalian perlukan? Silakan tulis pada tabel ini. Jadi bahan apa saja yang diperlukan, alat yang digunakan, kemudian fungsinya apa dan jumlahnya berapa. Jadi ini baru rencana untuk percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Jadi rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara berderet, ya, baik lampu ataupun sumber tegangannya, ya. Jadi kalau bisa Ibu contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang pakai rangkaian paralel itu seperti lampu lalu lintas. Ya, pernah nggak kalian melihat lampu lalu lintas? Ya, jadi lampu lalu lintas itu disusun berderet, ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita gambarkan itu, ya, misalkan ini ya, lampu lalu lintas. Iya, jadi ini merah, kemudian kuning, lampu hijau. Ya, jadi ini disusun secara berderet. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian paralel. Jadi untuk alat dan bahan Ibu rasa tidak jauh berbeda dengan rangkaian seri. Hanya saja perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel terletak pada susunan. Ya, susunan lampunya ataupun susunan baterainya. Jadi kalau dia disusun berderet seperti ini, maka ini disebut rangkaian paralel. Tapi jika dia disusunnya berjajar atau bersambung, ya seperti gambar yang sudah Ibu perlihatkan tadi, itu berarti rangkaiannya seri. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut. Perhatikan bacaan berikut. Coba perhatikan. Bacaan berikut ya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Jadi setiap malam pukul 19 sampai 20 Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar pada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Padahal pada saat ayah Siti memberikan hadiah ini kepada Siti dan adiknya, ayah itu berpesan untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik itu tidak akan mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Ya, dari bacaan tersebut terlihat siapa yang lebih bertanggung jawab, Siti atau adiknya? Ya, pastinya Siti. Jadi, di pembelajaran kemarin, Ibu juga sudah mengajak kalian untuk mencari apa saja hak dan kewajiban kita. Ya, tentunya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, misalkan seperti contoh pada bacaan ini, Siti dan adiknya itu mendapatkan haknya, yaitu disayangi oleh ayahnya, diberi hadiah oleh ayahnya gitu ya. Tapi mereka juga punya kewajiban, yaitu menjaga dan merawat
barang-barang yang mereka miliki dengan penuh tanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya, caranya seperti yang dilakukan Siti. Dia selalu mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Jadi tidak dihidupkan terus seperti itu. Ya, selain merusak barangnya, ya, barang elektroniknya, itu juga merupakan salah satu pemborosan. Jadi listriknya akan jadi boros di sana, ya. Kemudian dia juga membersihkan setiap kotoran yang ada pada lampu tersebut. Berbeda dengan adiknya. Sehingga akibatnya apa? Siapa yang menggunakan barang itu lebih lama? Ya, Siti. Siti karena dia rajin merawat hadiah dari ayahnya yang merupakan lampu belajar ini, sehingga dia bisa menggunakan lampu ini lebih lama dibandingkan dengan adiknya. Ya, nah untuk menambah pemahaman kalian, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut, ya. Jadi silakan dijawab, ya, dikerjakan. Jadi ini tugas kalian. Jadi berdasarkan teks tersebut, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi jawablah pertanyaan berikut, ya. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Ya. Apa hak yang didapat oleh Siti? Kemudian apa hak yang didapat oleh adik Siti? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Terus apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan penuh tanggung jawab? Jadi semua sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang tinggal kalian aja yang memahami dan mencerna setiap apa yang Ibu sampaikan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Ya, semoga apa yang kita bahas, apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Ya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas dengan baik dan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak. Dah.